Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang banget teman-teman udah gabung lagi di live IG-nya Ummu Sajat. Ada Mbak Asia, Mbak Debbie Clinton, Mbak Hafsahum, Mbak Uncum, Mbak Vika, Mbak Vivi Rumaisa, dan Mbak Puji Lestari, Mbak OSBID Tangerang Karawaci, Fauzia. Adik Sajat ada di kamar sebelah lagi main sama abangnya. Ada Mbak Ulan, Mbak Rulitini. Terima kasih sahabat-sahabat soleha sudah berkenan untuk bergabung di live IG Ummu Sajat lagi. Dan hari ini masih dalam rangkaian Road to Amazing Muharram, saya akan mengundang satu wanita luar biasa. Dan beliau ini lagi viral banget teman-teman di sosial media terutama. Saya pertama kali lihat video beliau itu dapat dari temen gitu ya, temen ngasih tahu, Umi coba deh lihat YouTube ini gitu. Terus saya nonton YouTube-nya, masya Allah banget ya. Dan setelah itu saya juga lihat lagi tayangannya bersama dengan Mas Ari Untung. Masya Allah, ada gurunda saya di sini, ada Bu Zulia. Assalamualaikum Ibu. Siap, ya. Ada Dr. Gigi Karisa, insya Allah sudah bergabung bersama dengan kita. Tapi sebelum saya mengundang beliau, teman-teman, saya ingin menyampaikan dulu ya. Ini beliau nih pertama kali saya lihat videonya itu teman saya yang ngasih tahu. Terus setelah itu saya lihat tayangannya bersama dengan Mas Ari Untung dan Mbak Venita. Dan terakhir saya lihat beliau di satu event Muharram hijrah bareng-bareng. Masya Allah ya. Jadi malu sama diri sendiri karena perjuangan atau proses hijrah yang saya lakukan nih teman-teman secara pribadi gak ada apa-apanya sih dibandingkan yang beliau alami selama lebih kurang 1 tahun ini ya. Jadi insya Allah kita akan berbincang bersama dengan teman-teman tadi udah nulis namanya, bersama dengan Dr. Gigi Karisa Grani atau Dr. Ica. Insya Allah nanti Dr. Ica akan bergabung bersama dengan kita. Masya Allah di sini ada yang dari Siantar, kampung sebelah Hawa itu. Saya dari Tebing Tinggi Sumatera Utara. Kemudian juga teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di live IG Ummu Sajat. Dan insya Allah nanti ada Dr. Gigi Ica yang akan bergabung bersama dengan kita. Siap, udah gak sabar mau belajar banyak sama Bu Dokter. Siapkan ya diri ya, saya udah siapin pulpen teman-teman seperti biasa. Dan juga sudah siapin buku catatan dan siap untuk mencatat lagi hari ini. Karena pengen belajar banget dari Dr. Ica bagaimana beliau bisa akhirnya memutuskan untuk memilih Islam, kemudian mempertahankan keislaman beliau selama lebih kurang 1 tahun ini. Dan saya dapat bocoran ya dari seseorang juga yang informasinya valid banget. Ini Dr. Ica baru setahun lebih teman-teman menjadi seorang mu'alafah, tetapi hafalan beliau, kemudian juga semangat belajarnya beliau itu juga luar biasa sekali. Nah, sebelum saya mengundang Dr. Ica, teman-teman di sini saya mau ngecek dulu ya, mau cek ombak dulu. Teman-teman, siapa yang sudah daftar? Allahu Akbar. Siapa yang sudah daftar Amazing Muharram? Siapa yang sudah daftar Amazing Muharram? Boleh tulis di kolom komen. Yang sudah daftar Amazing Muharram siapa? Hayo. Saya mau cari temen nih di sini karena saya sendiri sudah mendaftar di Amazing Muharram. Teman-teman sudah daftar? Yang sudah daftar Amazing Muharram boleh loh tulis di kolom komen. Oh, Masya Allah. Mbak Fatia udah, Mbak Fauzia udah, Mbak Indah belum. Tenang Mbak Indah. Mbak Indah bisa dapat kesempatan 1 tiket free mengikuti acara Amazing Muharram. Jadi hari ini di live IG ini saya akan bagi-bagi tiket gratis untuk ikut acara Amazing Muharram teman-teman. Ada Mbak Indah yang nanya cara daftarnya gimana Oh Mbak Indah mau daftar Amazing Muharram, gampang banget. Nanti boleh masuk ke Instagramnya Amazing Muharram.
Di situ di link di bionya itu ada link untuk daftarnya di Amazing Muharram, atau nanti gampangnya ya saya tulis aja di sini ya teman-teman. Saya tulis di sini langsung ya. Daftar Amazing, sebentar ya. Amazing Amazing Muharram. Caranya adalah masuk ke link bit.ly/live IG. Bismillahirrahmanirrahim. Pendaftarannya sampai kapan? Sampai tanggal 26. Karena tanggal 27 udah hari pertamanya, teman-teman. Kenapa nggak bisa ya? Bentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Ini bagi teman-teman yang mau daftar Amazing Muharram, bisa langsung masuk ke sini. Linknya ada di bit.ly/live IG. Siap, bismillah. Alhamdulillah. Itu ya teman-teman linknya ya. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar dan harus ikut event ini Amazing Muharram. Kenapa? Karena kita punya 10 guru luar biasa yang insya Allah akan membersamai kita di sepanjang Amazing Muharram ini. Teman-teman bisa daftar di bit.ly/live IG, atau kalau nggak mau repot juga bisa, cara gampangnya langsung masuk ke Instagram @amazingmuharram. Nah, di situ ada informasi detailnya, siapa saja pengisi acaranya, bagaimana konsep acaranya, semuanya ada di situ teman-teman ya, di Amazing Muharram. Ada dari Bangkalan, assalamualaikum Mbak Naswa. Terus ada yang tadi dari Pematang Siantar ya. Terus ada lagi, ada teman saya di sini, semuanya teman saya sih ya. Masya Allah. Baik ya, kita langsung undang Dokter Gigi Karissa karena beliau sudah ada di tengah kita. Langsung saya mau undang beliau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Dokter Ica di sini, sahabat-sahabat Solihah bersama dengan kita. Assalamualaikum, Dokter Ica. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dokter Ica, gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, baik, baru sampai rumah dari kantor. Allahu Akbar. Sama Mbak Ica, saya juga baru sampai rumah nih dari kantor. Sama kita. Belum mandi, Sama, saya juga belum mandi. Cuma bedanya kalau kantor saya dekat dari rumah, cuma 5 menit udah nyampe. Masya Allah, Dokter Ica. Pertama, saya mau bilang terima kasih banyak. Jazakillah sanul jaza sudah berkenan untuk meluangkan waktu pulang kerja, belum sempat ngapa-ngapain. Udah ditodong sama Umu saja untuk ngobrol di sini. Sama-sama. Allahu Akbar. Terus yang kedua, walaupun ini adalah pertemuan pertama kita ya, Dokter Ica ya. Pertemuan pertama, tapi sesungguhnya saya udah lihat semua tayangan di YouTube tentang Dokter Ica gitu ya. Dan terakhir ngelihat Dokter Ica di Hijrah Bareng-Bareng. Jadi berasa kayak udah kenal Dokter Ica jadi lama ya. Waduh, Masya Allah gitu ya. Saya harus ketemu sama orang yang satu ini deh, harus berguru nih sama yang satu ini gitu. Dan Masya Allah, Allahu Akbar. Dan hari ini saya bisa ketemu sama Dokter Ica dan Masya Allah gitu ya. Saya juga beberapa waktu yang lalu tuh ketemu dengan Kohani. Terus beliau juga cerita lagi gitu ya bagaimana Dokter Ica dan perkembangan beliau sejak menjadi seorang mu'alafah ya teman-teman, dan itu bikin makin saya tersepona gitu.
Aku nggak bisa, belum bisa kayak gitu. Ya Allah, Robby pengen belajar banget dari Dokter Ica ya. Jadi Bismillah ya teman-teman, kita insya Allah akan berguru dari Dokter Ica. Bagaimana beliau selama dari 15 Maret 2020 ya Dokter Ica ya. Ya, 15 ya. Maret 2020. Itu gampang. Kok Umu tahu? Iya, kan itu sama dengan Instagramnya beliau. Nah itu. Nah jadi udah berarti sekitar setahun 8 kurang 3 sekitar 5 setahun 5 bulan gitu ya Dokter Ica ya. Kemudian memilih Islam. Mungkin ada di sini teman-teman yang juga masih belum belum mendengar kisah Dokter Ica bagaimana kemudian akhirnya jatuh cinta pada Islam dan bukan cuma sekedar jatuh cinta tapi akhirnya memutuskan untuk kembali kepada fitrah sebagai seorang manusia yaitu menjadi seorang muslimah. Mungkin itu dulu Dokter Ica yang diceritakan pertama kali kepada kita, ceritanya gimana sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Iya, makasih Umu. Ya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang ada di Waalaikumsalam. sini. Semoga nggak bosen dengar cerita ya. Apa namanya? Ya, memang kalau ingat kenapa Instagram itu juga saya taruh bukan nama saya sendiri, umum itu juga emang supaya itu jadi doa ya, pengen meneladani Bunda Khadijah. Kemudian juga itu hari yang bersejarah banget buat saya gitu. Anugerah Allah yang lebih besar daripada hari itu gitu, dimana saya bisa kembali lagi ya ke fitrah sebagai seorang muslim gitu. Nah, kalau diceritakan itu latar belakang saya sebenarnya kan dari kecil itu apa ya aktif lah di yang agama yang sebelumnya gitu. Kemudian menikah juga mendampingi juga suami yang juga melayani di gereja gitu. Jadi nggak pernah terbayangkan kalau hari ini dalam posisi sekarang memakai hijab waktu itu untuk pertama kali juga itu benar-benar di luar ekspektasi lah gitu ya, nggak ada dalam rancangan angan-angan gitu, tapi masya Allah ya katanya memang sudah ditulis ya Umu ya dari 50.000 tahun yang lalu bahkan sebelum dunia diciptakan itu bahwa mungkin 15 Maret Karita akan kembali bersyahadat. Nah, itu terjadi gitu. Jadi awal Maret itu Umu jadi baru mulai-mulainya pandemi di Indonesia lah, di Jakarta terutama ya. Nah itu saya seperti biasa lagi diundang rapat di Balai Kota. Nah di situ untuk ke gedung yang di belakang itu saya suka shortcut lewatin Masjid Fathahillah di situ. Nah kemudian nggak sengaja papasan dengan wanita muslimah memakai niqab gitu. Jarang-jarang lihat juga ada seperti itu di kantor gitu kan, dan biasanya itu melihatnya itu kan kayak sebelah mata lah sama saya bilang gitu ya, kayak apa sih kok gitu banget gitu ya gitu. Nah tapi hari itu tuh saya merenung gitu ya, merenung kalau kok hari ini kita dipaksa kayak mereka ya pakai masker kan kemana-mana gitu ya, apa namanya nggak boleh jabat tangan gitu, terus sering cuci tangan kan mereka jaga wudhu sekali gitu ya. Terus jadi waktu itu mulai tuh ketertarikan itu muncul gitu, rasa ingin tahu apa sih manfaatnya gerakan sholat tapi secara medis. Belum sampai hikmahnya tuh artinya kita sedang minta ampun sama Allah atau gimana tuh enggak sampai itu, tapi lebih ke oh kalau pas lagi apa yang duduk itu kan ujung tumitnya tuh kayak nekan bokong gitu ya, jadi itu ada pengaruh baik untuk reproduksi di kandung kemih dan sebagainya. Kemudian waktu ruku aliran darah itu semua ke kepala gitu, lebih ke situ umum. Kemudian juga nyari sunah-sunah manfaat sunah kayak puasa Senin Kamis kan di kantor saya sering melihat teman-teman yang puasa Senin Kamis yang saya tahu aja gitu. Gitu kemudian juga lagi corona itu uh, kok bisa pas ya katanya kan virusnya itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita tapi bertahan sekitar 3-4 jam gitu ya. Saya pikir-pikir itu sholat itu kan subuh itu jam 4-an, jam 5 setahu saya gitu kan. Terus tapi kan ke zuhur jauh, ternyata enggak, sebelum ke zuhur kan ada duha ya gitu. Jadi kebasuh lagi tuh gitu. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya.
Tapi kan jauh ya menuju ke subuh saya mikirnya. Tapi ternyata ada sholat-sholat sunnah lagi gitu. Sebelum tidur sholat lagi gitu kan. Kemudian apa ada sholat tahajud, ada witir gitu kan. Kok bisa ya? Itu berarti harusnya kalau benar-benar diterapkan itu mungkin orang muslim orang yang terakhir kena corona kali ya. Itu cuma sempat Iya, gitu, gitu. Karena Masya Allah udah diatur sedemikian rupa bahkan sejak dulu ya mungkin 14 abad yang lalu gitu bahwa itu untuk menjaga gitu untuk supaya nggak kita tuh sehat gitu ya jauh dari segala penyakit dari situ sih umum gitu sampai akhirnya mulai tuh ketika saya nganter anak-anak gitu ke apa ke tempat ibadah yang lama itu juga mulai kok rasa kayak kosong gitu kayak pulang tuh kayak kosong gitu sampai ada satu titik saya kayak diibaratkan tuh di persimpangan jalan kayak depan tuh saya sampai pasang itu di WA gitu gambar orang di tengah jalan berhenti kemudian ada jalan ke kiri jalan ke kanan gitu saking hari itu tuh saya sekitar 2 mingguan saya nggak ibadah sama sekali umum untuk doa mau makan enggak apa mau tidur enggak yang biasa udah komplek banget kan mau keluar rumah enggak juga sampai akhirnya takut ya kalau kita mau berangkat kerja tapi nggak berdoa dulu atau gimana tuh kayak nggak pede takutnya di jalan ada apa-apa di pekerjaan juga nanti ada yang nggak teliti atau apa gitu nah kemudian udah nggak tahan 2 minggu tuh buat saya lama banget sampai akhirnya saya mau cerita ke orang gitu cuma memang saya khawatir gitu kalau perempuan kan kita tahu sendiri gitu sama-sama perempuan gitu takut bocor soalnya ini nih agak krusial nih agak berbahaya gitu kalau sampai bocor gitu kan bisa rame nih gitu, gitu. Akhirnya saya cerita justru dengan seorang teman tapi laki-laki dan saya bilang bang saya kok gini ya waduh tapi kamu waduh alhamdulillah dia sempat begitu Allahu Akbar gitu kan kalau ada udah ketertarikan aja bagi dia udah seneng gitu cuman mohon maaf ya kita kan bukan mahram kamu nggak bisa belajar sama saya dia bilang gitu gini aja nih kamu buka saya dikasih apa linknya websitenya Mualaf Center gitu nah itu terus saya tanya bang yang itu yang mana ada khusus ikhwan khusus akhwat ada tulisan gitu perempuan tuh yang ikhwan apa akhwat saya belum tahu kan terus ya udah terus akhirnya ke yang akhwat pilih yang akhwat terus udah pesan juga nanti kalau ustazahnya jelekin agama kamu sebelumnya nggak usah dilanjutin kalau misalnya beliau nggak mengajarkan tauhid nggak usah lanjutin kata gitu udah itu aja pegangannya dua akhirnya sampai saya itu di tanggal 15 Maret itu saya janji jam 9 pagi kaget ustazah pembinanya itu bilang aduh saya lupa mau cancel gitu ya karena ini hari pertama kami lockdown nggak terima tamu gitu tapi ya udahlah karena udah terlanjur gitu diterima saya baru duduk itu ada mualaf-mualaf lain yang mau belajar ngaji ya terus beliau di reschedule ya gitu nah, tapi saya alhamdulillahnya diterima itu masya Allah gitu udah itu coba kalau saya disuruh pulang juga bukan iya, terus akhirnya bunda tuh enggak bunda saya namanya beliau nah itu cuman tadi saya jelaskan awalnya seperti itu kemudian beliau panjang lebar jelaskan tauhid jelaskan rukun iman rukun Islam seperti itu sampai itu sepanjang dijelaskan tuh saya nangis ya jadi kayak apa namanya ini jawaban gitu selama ini gitu ya kayak ini masuk banget gitu di logis saya memang Allah yang ada dalam bayangan dan harapan saya inilah Allah gitu ya Allah yang seperti itu gitu yang nggak ada kelemahan di dalamnya yang nggak butuh apapun lah gitu ya yang benar-benar bisa berdiri sendiri gitu kan nah terus habis itu kalau dibilang kalau masih bergantung dengan harus ada sesuatu ada seseorang ya ya bukan Allah gitu dan di situ terakhir Bunda bilang ya udah sekarang dokter Kalisa mau gimana saya belajar dulu ya Bunda saya bilang gitu karena benar-benar nggak tahu harus gimana terus Bunda bilang boleh belajar ngaji boleh belajar sholat tapi mohon maaf nggak dihitung pahala dulu ya katanya gitu oh gitu saya bilang gitu terus saya bilang emang syahadat isinya apa Bunda percaya Allah itu esa percaya dari cerita tadi percaya Muhammad utusan Allah percaya ya udah itu ternyata ada oh ya udah saya syahadat nggak ada mikir apa-apa Allahu Akbar.
Bener-bener. Waktu itu juga nggak kepikir gimana nanti eksesnya ke keluarga gitu, ke nggak ada sama sekali. Cuman saat itu kayak Hmm. ini kebenaran langsung mantap gitu gitu belum belum mikir mungkin ya Allah, bilang Allah. belum mikir mungkin gitu. Kalau kalau dituduhkannya saya sudah merancangkan ini, saya akan menikah dengan orang Islam makanya saya bersyahadat misalnya kayak gitu ya, itu enggak gitu. Allah yang tahu gitu, itu hanya saya hari itu dia cuma berpikir ini yang benar, saya syahadat gitu. Dan waktu itu benar-benar juga ini informal, kalau kamu nanti lebih yakin mau diulang lagi dengan apa saksi yang lebih banyak di masjid silakan. Cuman kok saya membacanya itu nggak informal karena udah di depan Allah gitu, di hadapan Allah per asar nanti itu berarti saya sudah harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim gitu. Nah makanya langsung beli mukena gitu walaupun nggak tahu bacaan sholat gitu, langsung waktu itu lanjut dengan belajar mulai hidup dan sebagainya gitu kira-kira awal mulanya Allahu kalau Akbar. Iya, 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 iya. Masya Allah ya. Saya tuh jadi teringat juga dengan Ustadz Felix Siau ya, Dokter Ica. Yang proses beliau juga menerima Islam itu setelah proses berdiskusi, lalu kemudian di endingnya menjelang subuh, beliau memutuskan, saya akan jadi seorang Muslim gitu. Tanpa itu berpikir termasuk lagi tentang, dan gak ada pikiran itu ya Mbak Ica. Aduh nanti suami aku gimana, anak-anak aku gimana, keluarga aku. Itu sama sekali gak ada ya Mbak Ica ya? saya pikir bisa jalan bareng-bareng aja gitu Umu, kayak kayak orang kan banyak ya Umu yang pernikahan beda agama gitu, ya udah nanti pasti pasti ada apa ya pro kontra pasti gitu, cuman saya pikir bisa kali jalan gitu, belum tahu kalau nanti itu ternyata uh, Allah apa nggak ridho ya, maksudnya haram kalau yang wanitanya yang muslim dan yang suaminya yang non muslim seperti itu belum tahu. Benar-benar belum tahu gitu. Ya, jadi bener-bener memang ketika hidayah itu datang memang langsung dijemput ya Mbak Ica. Iya. Saya tuh Teman-teman, saya tuh jadi teringat dengan satu ayat di dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 190 ya. Dan ini tuh terkait dengan bagaimana Mbak Ica juga tadi tuh sangat terinspirasi dengan Islam, dilihat dari ibadah-ibadah di dalam Islam dan dikaitkan dengan faktor kesehatan gitu. Puasa Senin Kemis gitu ya, kemudian orang bernikob, kemudian juga waktu sholat yang ternyata jedanya ya sekitar 3-4 jam, yang harusnya berarti umat Islam itu yang paling sedikit terkena corona ya secara ikhtiari manusia ya gitu teman-teman. Itu ya di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 itu ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya lail wan nahar, malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi Allah itu bilang seandainya kalian mau berfikir, maka kalian akan menemukan apa entitas Allah gitu. Kalian akan menemukan Allah di dalam setiap apapun yang kalian pikirkan gitu. Kalian mikir tentang apa namanya, bagaimana bisa menghindari corona dari sholat, kemudian jangka waktu sholat, dari sholat satu ke sholat yang lain gitu ya waktunya. Ternyata kalian bisa nemuin hikmah kalau kalian mau gitu, dan kalian akan ngelihat betapa amazed banget ya yang bikin sholat itu punya time schedule kayak gini gitu. Terus dari apa namanya gerakan sholat gitu ya, kayak Dokter Ica tadi katakan gitu ya. Ternyata hikmahnya nih ya teman-teman, itu ternyata mampu memperbaiki sistem reproduksi atau mampu memperbaiki struktur tulang belakang gitu ya Dokter Ica ya. Dan Masya hal-hal Allah. yang lain, iya ya Dokter Ica, dan hal yang lain gitu. Itu kalau kita mau mencari dari sisi hikmahnya, walaupun gini, walaupun yang namanya ibadah gitu ya teman-teman, itu tanpa tanpa kita menemukan hikmahnya pun memang ketika itu menjadi sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan gitu ya, dengan atau tanpa hikmah itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Tapi kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, setelah kita tahu itu adalah perintah Allah, kita kerjakan dan kita temukan ternyata ada hikmah di dalamnya gitu ya, itu harusnya bikin kita semakin beriman kepada Allah gitu. Makanya kenapa kemudian ayat 190 itu kan dilanjutkan lagi ya dengan ayat 191-nya teman-teman.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Jadi Allah bilang apa? Siapa sih yang disebut sebagai ulil albab atau orang yang berpikir itu tadi? Kan tadi yang 190-nya kan ulil albab gitu ya. Orang-orang yang berpikir itu mereka kan bisa menemukan keberadaannya Allah walaupun nggak bisa ngelihat, walaupun nggak bisa megang, walaupun nggak bisa meluk gitu ya teman-teman. Tapi Allah bilang orang-orang yang ulil albab atau orang-orang yang mikir ini adalah mereka yang selalu berpikir tentang kenapa sih kok begini, kenapa sih kok begitu, kenapa sih di satu sisi itu matahari bisa 12 jam siang, 12 jam malam, tapi di sisi belahan bumi yang lain bisa malam 23 jam, siangnya cuma 1 jam gitu ya teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang berpikir dalam kondisi mereka berdiri, duduk, bahkan dalam kondisi mereka berbaring. Artinya apa? Mereka mikir terus gitu ya, akal yang diberikan oleh Allah tuh mereka pakai untuk mikir gitu. Dan endingnya mereka akan sampai pada satu statement. Itu statementnya. Robbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Rob, ternyata setelah kami mikir, setelah kami analisa, setelah kami mencoba mencari hikmah-hikmah, gak ada ya satupun ciptaanmu yang sia-sia. Gak ada satu. Engkau maha suci ya Allah. Kalau kita bilang Allah itu maha suci, subhanallah, berarti Allah itu terhindar dari yang namanya menciptakan sesuatu sia-sia, atau menciptakan sesuatu cacat, atau menciptakan sesuatu KW. Itu nggak ada. Itu bukan Allah, itu makhluk, itu kita. Ya. Terus terakhir doa kita kayak gini. Si orang-orang yang berpikir ini ya teman-teman, itu kata Allah akan mengatakan begini. Ya Allah, tolong lindungilah kami dari azab api neraka. Maksudnya apa? Jangan sampai kami kembali ke dalam kemaksiatan setelah kami menjadi orang-orang yang menemukan keberadaanmu, terus kami masih tetap membangkang gitu. Tolong ya Allah, lindungilah kami dari hal itu, dari pembangkangan terhadapmu setelah kami tahu bahwa engkau tuh real ada dengan semua ciptaanmu gitu. Ya Allah, teman-teman. Dan itu tadi kita dapetin dari Dokter Ica ya, bagaimana Dokter Ica tuh ternyata menemukan mulai ngulik-ngulik gitu ya tentang Islam tuh ketika beliau mikir. Dan ini kunci loh teman-teman. Dan itulah Islam. Islam tuh ya Dokter Ica, itu agama yang sangat fair. Sebelum kamu mengimani Islam, kamu cari tahu dulu deh. Kamu mikir aja deh dulu gitu. Kamu puas-puasin, memuaskan akalmu dulu deh gitu. Dan itu akhirnya didapatkan ya Dokter Ica di tanggal 15 Maret itu ya. Iya makanya, ya benar, setuju banget itu Umu. Jadi waktu itu memang sempat berpikir tentang alam ya, maksudnya sempat mikir pergumulan batin lah ya gitu yang mikir. Tapi kok doanya diulang-ulang, kan bacaannya sholat sama gitu ya. Kemudian zikir ada berapa ratus kali kan saya sempat tahu juga gitu kan, suka ditempel di musola kantor gitu. Nah itu sempat mikir, tapi ya itu balik lagi, iya ya, tapi kan dunia ini bergerak dengan semua ada hitungannya gitu. Coba berapa derajat dikit bisa berantakan gitu, berapa menit jam berapa ini sempat kayak itu jadi kayak tanya jawab gitu dengan hati gitu ya, oh seperti itu gitu. Makanya dari situ bener banget gitu, ketika yang memudahkan kita tadi dapat iman, dan itu ya memang sikap kita yang tawadu ya untuk menerima, terbuka gitu ya dengan itu gitu, dengan hati yang bersih dan jujur itu ya gitu. Dan curious tadi ya, itu yang dapat dari kemarin Ustaz Faris, itu salah satu yang saya tonton juga kajian waktu namanya kesaksiannya Ustaz Faris yang kan mensyahadatin kalau nggak salah Ustaz Fatih Karim Umuna, itu salah satu juga gitu waktu sebelum itu gitu. Masya Allah. Berarti sebetulnya sebelum melihat wanita bernikob waktu itu ya, gitu, melihat seorang muslimah bernikob waktu itu sebetulnya udah mulai ada rasa ingin tahu gitu, Dokter Ica, atau malah waktu itu ngelihat Islam tuh yang Islam kok gini banget sih gitu? Iya, itu setelah sih. Jadi benar-benar pemicu awalnya itu yang muslimah bernikob itu. Setelah itu dari situ yang makin pengen tahu lagi tentang Islam gitu. Jadi ngelihat berbagai kajian, ngelihat berbagai kesaksian mualaf gitu, yang sama nggak sih ngerasain yang kayak saya ini gitu, nyari buku-bukunya yang terkait dengan
mualaf seperti itu gitu. Setelah itu sih umumnya. Oh, setelah itu ya. Iya. Tapi jauh sebelum itu sebetulnya punya pandangan negatif tentang Islam sebelumnya, Dokter Ica? Lebih ke apatis sih umum, nggak yang sampai benci gitu, Hmm, enggak, lebih yang nggak mau hmm, tahu lah. Tapi juga hmm. juga ya kemarin saya nonton juga yang Umu sama Umi Iren, ya itu kayak kita melihatnya Islam tuh kayak yang agak terbelakang gitu ya, kayak agak Ya. untuk orang yang gimana gitu ya, kayaknya Heeh. kayaknya enggak gitu. Kayaknya Hmm. kalaupun ada pilihan yang lain lah, Islam tuh benar-benar pilihan terakhir. Seperti itu sih, tapi nggak sampai benci. Ya, 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 ya. Mungkin juga karena lingkungan pekerjaan ya, Dokter Ica ya, yang juga Iya, mayoritas ada iya, teman-teman banyak teman-teman yang iya, Muslim ya di lingkungan pekerjaan iya, ya. iya. Itu Dan juga cukup baik. berpengaruh sepertinya ya. Ah, Iya, dan baik semua ya. masih Masya tetangga Allah. juga. Nah, Masya Allah. Nah, Dokter Ica setelah akhirnya memutuskan di tanggal 15 Maret tahun lalu memutuskan untuk menjadi seorang mu'alafah gitu ya. Pulang ke rumah, bagaimana penerimaan suami dan anak-anak dan keluarga pada waktu itu? Jadi waktu itu saya masih sembunyi-sembunyi dulu, gitu. Enggak, ada telepon masuk. Ada telepon masuk umum. Sorry, udah. Siap. Jadi waktu itu saya nggak nggak ini umum nggak mau bilang dulu karena saya pikir bekal saya belum cukup memadai gitu ya dengan 3 jam itu kemudian baru baca-baca gitu dan akhirnya saya sendirian sembunyi-sembunyi gitu sampai ya tadi di kantor pun sembunyi-sembunyi hanya cerita dengan satu orang teman kantor itu pun pilih gitu yang jilbabnya syar'i yang panjang sekali gitu untuk karena supaya bisa jamaah kan harus dengan yang perempuan gitu. Kemudian dari situ beliau cerita bahwa kaget gitu ya, Bu saya mau cerita gitu. Terus beliau kaget gitu, Allah Akbar gitu kan. Gitu saya ikut senang, tapi dokter Karisa mikir gak sih gitu kan, berantakan pasti nanti rumah tangga gitu. Kamu nggak, kamu sejak hari itu kamu haram sama suami gitu. Kaget juga gitu, tapi mungkin itu pertolongan Allah ya. Kalau itu dibilangin di depan, mungkin saya berpikir lagi untuk nggak bersyahadat. Hmm. Ya. Karena selama ini ya nggak dipungkiri gitu. Memang kan masalah keluarga sudah ada gitu. Tapi ya selama ini kan bertahan ya karena pikir perceraian tuh bukan jalan keluar gitu. Jadi mau kayak Hmm. gimana ya udah telan aja gitu kan. Dan waktu itu mungkin itu udah Allah sempurna banget rancangannya itu sampai akhirnya uh, itu sekitar April teman-teman baru tahu karena saya suka tiap jam tiap azan kok berdua orang ini menghilang cepat. Itu kami sholatnya ke masjid. Biasanya kalau ini wanita Ah, kan ibu sholat aja, ini kami ke masjid ah, dan satu teman yang bapak-bapak tuh cerita ke temen nih, kayak gue liat Ica di masjid gitu kan, yang bener foto-foto katanya gitu kan, sampai akhirnya terbukti benar. Sore-sore tuh mereka ucapin selamat gitu, apa namanya, selamat ya Cas, selamat ya, selamat apa, saya pura-pura gitu, terus akhirnya mereka udah tahu ternyata ya itu ya rencana Allah kenapa sempurna. Saya pikir saya akan cerita dengan orang terdekat dulu, suami, orang tua, ternyata enggak, Allah buatnya supaya saya makin kuat dulu mungkin ya. Jadi teman-teman itu support, teman-teman tahu, baru ketika waktunya keluarga orang terdekat tuh tahu, mereka tuh udah bener-bener full support banget gitu. Jadi baru ketahuan suaminya sekitar 15 Mei pertama, dan itu masih diperingati aja gitu. Tolong balik lagi, tolong ajarin anak-anak ayat hafalan yang agama yang lama lagi gitu. Balik ke gitu lagi. Nah, terus tapi saya nggak bisa gitu. Jadi tetap gitu sholatnya juga pakai wudhunya tayamum gitu, sholatnya pakai spray gitu karena kan udah perlengkapan sholatnya diamankan gitu ya. Kemudian baru puncaknya 31 Mei itu gitu yang bener-bener akhirnya saya dibawa ke tempat Umi Iren, alhamdulillah bukan di kos-kosan. Bukan di kontrakan gitu, udah Allah atur juga gitu ya. Jadi bener-bener nggak ada kesempatan untuk melo-melo, galau-galau gitu ya, mungkin ya lagi sedih-sedih gitu, tapi langsung diisi, bener-bener langsung diperlengkapi lah gitu. Alhamdulillah Umi Iren tuh undang ustazah-ustazah ngajar untuk fikih, saksiya Islam gitu, kemudian akidah gitu.
gitu. Alhamdulillah Umi juga ngajar khusus kristologi gitu. Gitu. Allahu Akbar. Kalau kalau penerimaan dari keluarga pihak Mbak Ica sendiri bagaimana? Eh, awalnya tuh kaget, pastinya ya, karena kok orang tua bilang ketemunya di kantor polisi lagi gitu, karena mereka Allah. langsung kaget gitu ya, peluk gitu, kok nggak larinya ke mereka katanya gitu, kok eh, ke orang lain katanya gitu ya, karena saya pikir takutnya kan ceritanya mualaf kan heboh ya, yang dicoret Iya. dari kartu keluarga dan sebagainya gitu, saya pikirnya udah gitu, udah yang sebatang kara lah, anak mungkin diambil gitu ya gitu, tapi masya Allah gitu, memang suami ya otomatis sempat kaget dan akhirnya kelepasan ya. Saya sempat ini sampai biru 2 bulan gitu. Allahu Kohan itu waktu itu Akbar. makanya tahu itu kemudian uh, di beberapa tempat lah gitu. Nah tapi saya pikir ya itu mungkin refleks ya, refleksnya gitu. Mm-mm. Nah terus habis itu ya Alhamdulillah ya, itu Allah udah atur semua lagi, balik lagi umum. Jadi ada polisi jemput ke rumah, saya harus bikin laporan, harus visum, dan ternyata berkasnya berjalan sampai kejaksaan gitu. Yang saya nggak pernah berpikir untuk melaporkan suami sendiri gitu ya, untuk KDRT gitu kan, apa namanya, dan ternyata itu maksud Allah adalah setelah itu suami justru tolong dicabut laporannya dan beliau akhirnya bisa menerima apapun yang saya minta gitu. Saat itu saya bilang mau bercerai baik-baik gitu kan, mau apa, hak asuh anak biar sama saya karena kan masih di bawah 12 tahun, kemudian harta bersama buat anak-anak gitu, dan alhamdulillah beliau setuju gitu, tanpa tanpa pakai harus apa, gelar bukti dan sebagainya gitu-gitu sih. Jadi alhamdulillah bisa benar-benar Allah mudahkan sekali. Itu yang kadang kita pikir ya, mungkin kalau di awal saya terlalu timbang-timbang gitu ya, mungkin benernya, mungkin saya rasa sih banyak nih orang-orang sekitar kita yang mungkin sudah menyadari kebenaran Islam ya, sebenarnya ini udah nggak bisa dipungkiri lagi gitu kan, tapi mungkin itu banyak faktor pertimbangan yang akhirnya menahan Iya, mereka berani ngambil keputusan ini gitu. Jadi iya betul betul. itu saya bersyukur untuk keberanian itu sih yang Allah taruh gitu. Yang saya setiap ditanya sebenarnya, saya Ica rencananya mau gimana gitu. Yang pada bantu saya selalu nanya gitu, Heeh, Ica heeh, kerjanya gimana gitu. Gak tahu, gelap, gelap, bener-bener gelap gitu. Bener-bener di heeh. jalan itu setapak-setapak gitu. Tapi itu benar yang Umu juga bilang ya waktu kemarin bareng Kak Zizi gitu ya, apa bahwa bersama berkesulitan kesulitan itu ada kemudahan gitu. Inama usul Betul. itu tuh benar-benar ke kerasa gitu setiap harinya gitu. Pagi ada sesuatu gitu. Kak Sali anak Umire itu saksinya, saya setiap Kak Sali nanti Masya Allah ada jawaban. Umi gini, tiba-tiba ada jawaban, itu inama usul Yusra itu selalu terjadi gitu. Masya Allah gitu. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman. dikasih kemudahan ya Heeh. Umu gitu. Ya, ya Allah, teman-teman ya. Saya tuh dengar cerita Dokter Ica ini tuh malu sama diri sendiri. Dan kita semua juga harusnya berkaca hari ini, berkaca dari seorang dokter gigi Karisa yang beliau baru baru kembali menjadi seorang muslimah itu lebih kurang 1 tahun 5 bulan, lebih kurang ya teman-teman. Bagaimana keyakinan terhadap Allah? Lagi-lagi, kita seringkali merasa tidak yakin bahwa Allah itu ada, padahal kita sudah muslim dari lahir. Kita seringkali takut untuk mengambil satu keputusan karena kita takut, nanti kalau misalnya begini, kerjaan nggak ada dong. Nanti kalau misalnya kayak gini, rezeki nggak ada dong. Nanti kalau misalnya kayak gini, anak-anak gini, nggak makan dong. Nanti kalau misalnya kayak gini, nggak bisa bayar kontrakan rumah dong gitu. Kita tuh kayak nggak yakin gitu ada Allah, teman-teman. Kita tuh kayak nggak yakin bahwa Allah itu maha penolong. Maha loh, bukan penolong, tapi maha loh. Kita tuh kayak nggak yakin itu, gitu. Sementara dokter dokter Ica, beliau hanya dalam waktu hitungan bulan ketemu Islam gitu ya. Ketika beliau memutuskan untuk memeluk Islam aja, beliau nggak mikir gitu. Maksudnya udah selesai nih, saya udah nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada lagi alasan untuk saya tidak memilih Islam, tidak ada lagi alasan. Ya sudah gitu, saya jalani saja. Masalah nanti di belakang-belakang saya nih, gerbong-gerbong belakang saya ini bakal gimana? Yaudah nanti terserah Allah aja deh. Iya. Sementara kita yang udah Muslim dari lahir seringkali nggak percaya bahwa Allah itu ada. Padahal ketika kita percaya Allah itu ada, pada saat itu Allah akan menunjukkan kuasanya atas kita. Lihat deh, Allah akan nunjukin.
keberadaannya dengan Ya, cara apa menolong kita dari satu hal ke hal yang lain ke hal yang lain ke hal yang kayak dokter Ica bilang tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Percayalah, dan ini harus kita imani bahwa bersama dengan kesulitan-kesulitan yang menurut kita itu sulit, kata Allah enggak, ada kemudahan yang membersamai. Cuma kita nih manusia suka pakai kacamata kuda ya teman-teman. Sehingga kita nggak ngelihat yang baik-baik. Yang ngelihat itu kita ngelihat itu cuma yang jelek-jeleknya aja. Dan kita nggak bisa ngelihat sisi baik atau kemudahan yang sebetulnya sudah Allah sertakan bersama dengan kesulitan itu. Kita nggak bisa ngelihat itu. Terus gimana dong caranya supaya kita bisa ngelihatnya? Buka hati kita, imani adanya Allah, yakin dengan pertolongan Allah, teman-teman, dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Percaya deh, nanti pertolongan Allah akan datang. Ya dokter Ica ya. betul banget. Itu modalnya kemarin itu doang. Apa husnuzon bilang ya. Jadi kan Allah melakukan sesuai prasangka hambanya ya. Waktu itu cuma berpikir itu Allah nggak mungkin membebani seseorang kan melebihi kesanggupannya gitu. Terus saya juga dapat ayat di Quran surat Sabah ya, ayat 37 waktu itu yang bahwa sesungguhnya bukan harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami gitu ya, tapi orang yang siapa ya, itu orang yang beriman yang melakukan kebajikan gitu. Nah, nanti malah orang yang seperti inilah yang akan memperoleh kebaikan yang berlipat ganda, bahkan ditaruh di mereka akan aman sentosa di tempat yang tinggi, itu surganya Allah gitu. Waktu itu tuh kan seorang ibu ya udah itu kan yang pasti kan beratnya itu ya udah di anak gitu. Waktu itu saya yang terberat anak aja, saya nggak galau hal lain gitu, cuma yang waktu itu saya galau tuh anak gitu, sampai saya cerita ke bos saya juga, gimana dokter Ica, anak aja bu, saya berat anak bu, saya gitu, karena uh, bisikan-bisikan itu yang masuk adalah saya yang merusak mereka gitu, merusak kebahagiaan mereka, mengambil kebahagiaan mereka gitu, kalau nggak apa jaga zikir gitu waktu itu. Jadi tapi masya Allah gitu, terus Allah kayak saya baca Quran terus kan waktu itu belum bisa baca Quran, baru terjemahannya umum gitu itu, dan saya kaget banget ternyata ada ayat seperti itu gitu, bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan, itu bahkan sampai seperti itu gitu, berarti saya sampai udah siap sebatang kara lah gitu. Allahu Akbar. Iya, sudah siap ya. Sudah siap dengan konsekuensi keputusan yang diambil. Ya, Mbak Ica. Iya, Lagi-lagi teman-teman nih kita 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 harusnya ya bercermin lagi dari seorang dokter gigi Karisa, bagaimana beliau siap untuk menempuh konsekuensi apapun dari keimanan yang beliau pilih. Lagi-lagi ya, kita tuh sering banget bermasalah di sini gitu. Takut ini, khawatir ini, apalagi masa pandemi kayak gini ya teman-teman, bikin kita tuh serba ketakutan. Ketakutan ini, takut ini, takut kalau ngeluarin sedekah 100.000 uang di kantong berarti tinggal sekian, berkurang gitu ya. Takut besok nggak bisa makan, takut semuanya serba takut gitu. Bener-bener lagi-lagi tuh kayak kita nggak yakin bahwa Allah itu ada. Kalau kita saja sudah tidak yakin bahwa Allah itu ada, maka bagaimana mungkin kemudian Allah bisa nolong kita? Kalau kita saja tidak yakin sama yang mau nolong kita, nggak akan bisa datang pertolongannya. Maka yakini itu dulu. Masya Allah. Mbak Ica, setelah jadi seorang Muslim, iya, apa perubahan tujuan hidup Mbak Ica? iya. Banyak banget ya, kayak di brainwash banget ini umum ya. Gitu. Jadi kalau kita masih dulu masih mengejar lah ya, pengen rumahnya nanti ganti ya, rumah yang lebih besar gitu, mobilnya yang bagusan dikit gitu ya, kalau dari sisi mungkin harta benda gitu ya. Dan sekarang saya tahu itu waktu dulu pelajarannya dari pesantren itu, Kak Salim pernah tegur Ica gitu, um, ganti ganti sepatu, padahal sepatu yang ada tuh cuma 2 atau 3, itu pun dikasih orang sih waktu itu. Cuma Kak Salim bilang, Kak Ica, kalau di Muslim itu nanti hartanya dari mana dan digunakan untuk apa itu dipertanggungjawabkan loh langsung. Itu tuh itu bener-bener Kak Sali ngomongnya halus tapi itu kena, dan sampai sekarang nempel banget itu umum. Jadi sekarang tuh mikirnya itu aja gitu. Kadang nanti pun misalnya ada rezeki gitu, ada rezeki gitu, bukan beli rumah yang lebih besar, tapi ya untuk carilah yang bisa buat akhirat, apakah bangun masjid, bangun tempat pondok tahfiz Quran kan, atau apa gitu ya.
pahalanya bisa ngalir terus walaupun kita sudah meninggal gitu ya Umu. Berusaha jadi ke sana gitu, dari sisi hartanya tuh ke sana gitu, bukan mikirin diri sendiri lagi lah gitu. Apalagi terus dari sisi kewanitaan gitu ya, yang udah dulu mungkin pengen dandan se sebeda mungkin gitu supaya jadi pusat perhatian mungkin gitu. Ini ya udah makin 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 kita biasa, makin kita nggak lihat orang itu malah yang lebih bagus gitu ya, nggak beli parfum yang wanginya dari berapa meter udah kecium gitu, udah ke arah sana gitu. Barang-barang branded atau apa juga buat apa. Itu benar-benar mengubah itu. Kemudian ya tadi ya, ketika kita udah tahu tujuan kita cuma mau cari ridho Allah gitu, kayak nggak ada waktu ya umum untuk hal-hal yang gimana gitu, kayak habisnya ya dengan habis untuk belajar Islam gitu kalau ada waktu. Kemudian untuk membagikan ya, ini kan katanya catatan ilmu dengan menuliskannya, dengan mengamalkannya, dengan membagikannya gitu. Sebenarnya sih kadang suka sungkan, suka nggak, ngomong kan belepotan juga gitu, nggak bisa lancar sebenarnya. Cuman ya udah, katanya kan sampaikan aja walaupun satu ayat gitu ya Umum. Jadi ya saya belajar begitu sih Umum, memaksa diri kayak ini Allah kayak paksa gitu terus gitu. Sampai saya bilang ya udah Allah gitu, kayak disuruh orang bikin channel YouTube gitu kan. Aduh, saya medsos saja tuh nggak nggak ahli ya. Ini saya tadi nanya gimana cara join ini, gimana sih, belum pernah IG bareng kan Umum. Itu juga nggak tahu. Dan Masya Allah, Allah kirim orang-orang yang mau support, yang bantu gitu. Bikin buku gitu, tiba-tiba kakak mentor nulis saya gitu kan. Saya emang sukanya mempersiapkan dulu, ikut aja kelas nulis dulu gitu. Tapi nggak tahu bikin bukunya kapan. Masya Allah ternyata di bawah seperti ini dan banyak orang yang membutuhkan buku itu gitu. Jadi akhirnya ada juga yang, ayo apa yang bisa saya bantu supaya bukumu cepat selesai gitu ya. Aduh, Allahu Akbar. nggak mungkin. Jadi banyak hal itu yang ternyata Allah maksudnya begitu gitu ya. Tapi ya udah, kita samina wa atolna ya, asal kita dengar kita takut aja gitu. Dan memang ini sih kayak itu khawatir aja, yang takut lebih ke hati-hatian aja gitu. Ini kayak seperti ini juga, di undang-undang seperti ini itu saya ngaturnya bukan apa-apa, bukan karena banyak atau apa gitu, cuman karena saya menjaga saya tetap balance semuanya gitu. Anak-anak nggak terbengkalai, pekerjaan nggak terbengkalai, pelajaran belajarnya, kajiannya tetap jalan juga gitu. Tapi juga untuk syiar dakwah juga tetap harus kita lakukan gitu sih Umu ya. Terus yang jaga hati ya Umu, itu yang paling susah ya. Itu sinyalnya agak nggak tahu, ini udah di tahap lagi ria apa di tahap kita lagi mau memotivasi gitu ya. Itu yang minta ampunnya sama Allah gitu yang nggak tahu ini Allah gitu. Cuma minta tolong kalau saya nggak mampu, nggak sanggup untuk konten ini gitu ya, nggak bisa dipercaya, jangan dikasih gitu. Yang mintanya kayak gitu, nggak mau juga kita malah ditolak sama Allah ya umumnya kalau sampai seperti ini. Betul, betul, betul. Masya Allah ya, sahabat-sahabat semuanya. Di sini juga ada beberapa ikhwan saya lihat ya. Teman-teman sekalian, satu kata kunci yang saya dapatkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ica adalah kewajiban dakwah itu tidak mengenal apakah kita lama atau baru menjadi seorang muslim. Ya, Mbak Ica, Dokter Ica ya, tadi dengan segala macam keterbatasan ilmu beliau, teman-teman bayangkan baru menjadi seorang muslimah 1 tahun lebih ya teman-teman, bahkan belum mencapai 2 tahun. Teman-teman yang follow Instagramnya sudah bisa melihat apa yang beliau tulis di situ. Teman-teman yang belum follow Instagramnya mesti follow Instagramnya Dokter Karissa ya. Nah itu yang Masya Allah ya teman-teman, itu tuh isinya adalah semua motivasi. Saya yakin sebetulnya itu ditulis oleh Dokter Ica itu buat diri beliau sendiri sebagai reminder ya dok. Ya, ya Ica ya, nulis buat diri sendiri sebetulnya kan ya. Gitu. Soalnya saya kerasa ini kayaknya Mbak Ica nulis buat dirinya sendiri nih gitu. Buat remindernya beliau gitu. Kalau beliau lagi agak-agak kurang bener gitu ya, lihat lagi deh gitu postingan aku gitu. Berkaca dari semua postingan-postingan yang sudah dibuat gitu.
Tapi teman-teman berasa kan, itu ke kitanya sendiri juga nempel, ke kitanya sendiri juga nyampe. Kenapa? Karena Dokter Ica menyampaikan itu dari hati beliau. Semua yang berasal dari hati, percayalah teman-teman, itu akan nyampe lagi ke hati. Semua yang frekuensinya diarahkan ke atas hanya lillah. Nanti Allah dengan caranya akan menyampaikan itu kepada manusia-manusia yang lain yang bahkan tidak kita kenal sama sekali gitu. Jadi jangan khawatir. Teruslah berdakwah dengan segala macam keterbatasan ilmu yang sekarang kita punya. Saya yakin mayoritas kita yang sedang ada di sini, di live IG ini, mayoritas dari kita sudah muslim dari lahir. Saya 40 tahun. Mungkin ada teman-teman di sini yang 30 tahun, mungkin ada yang lebih dari 40 tahun, mungkin ada yang sudah 20 tahun, atau mungkin baru ada yang 15 tahun mungkin di sini, ya. Tapi intinya kita lebih lama daripada Dokter Ica. Beliau yang belum 2 tahun saja sudah mengatakan apa? Pelajari, bagikan. Pelajari, bagikan. Pelajari, bagikan. Nah, kita belajar, disimpan. Terakhir, lupa. Ilmu itu berkahnya pada saat dibagi. Ilmu itu akan lebih lama nempel kalau kita bagi. Kenapa guru SMA kalau ditanya kosinus 45 langsung jawab? Guru matematika ya, guru matematika deh gitu. Guru matematika kalau ditanya, Bu, berapa sih kosinus 45? Beliau pasti bisa langsung jawab. Coba, kalau kita ditanya, kosinus 45 derajat berapa? Sebagian dari kita bilang gini, pengen lupa deh belajar matematika, pengen lupa deh gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngulang. Tapi kalau guru matematika kan itu terus tiap semester yang dipelajari, kan gitu ya. Jadi ketika kita membagi, kita kan belajar terus ya teman-teman. Kita ngulang terus, memperbaiki diri terus, merasa selalu miskin ilmu. Karena ketika kita bagi, aduh yang kemarin yang ini tuh nggak banget deh, belajar lagi Kemarin aku nggak bisa jawab pertanyaan ini, belajar lagi gitu. Kita tuh sebelum dakwah udah takut duluan, takut ditanya. Belum kita bagi, kita udah takut gitu. Udah takut duluan gitu. Takut nggak bisa jawab gitu. Jadi udah kebanyakan takutnya, makanya nggak usah takut karena ada Allah bersama dengan kita gitu. Jadi udah dakwah aja teman-teman dengan semua media yang teman-teman punya, mau Instagram, mau Facebook, mau apapun gitu ya, mau teman-teman nge-share di sosmed, atau kalau live IG ini menurut teman-teman sangat bermanfaat, lalu kemudian teman-teman repost, karena ini insya Allah live IG-nya akan saya simpan di feed saya, jadi teman-teman bisa akses dan tidak akan saya hapus, akan bisa teman-teman akses. Dan kalau teman-teman ngerasa dapat manfaat, nggak bisa nih, aku nggak bisa nonton sendiri nih, harus aku bagi ke A, B, C, D gitu ya, tinggal repost, pahalanya untuk teman-teman semuanya. Betul, berpahala banget, Masya Allah ya Robbi. Dokter Ica ini pengen lanjut sih sebetulnya, cuma udah jam 5. Dokter Ica juga udah mau siap-siap bersama dengan anak-anak ya gitu, dan mau siap untuk buka saum juga mungkin ya. Satu pertanyaan terakhir, nggak satu deh, 2 deh. Nawar ya. Dokter Ica, setelah memilih menjadi seorang muslimah dengan semua perjalanan di awal gitu yang kita tahu tidak mudah seperti yang Dokter Ica sampaikan tadi. Saat ini kan sudah ada lingkungan begitu ya yang insya Allah membantu Dokter Ica untuk banyak lagi menggali ilmu gitu. Nah, kalau menurut Dokter Ica sendiri, seberapa penting sih sebuah lingkungan dalam perjalanan hijrahnya Dokter Ica? Penting banget. Jadi apa namanya ya, kita itu kalau sendirian itu gampang banget untuk loss-nya gitu ya. Gitu. Jadi oh ya, Ica tuh belajar baca Quran salah satu ikut ini yang Indonesia bisa baca Quran ya. Waktu itu Desember 2020. Di mana Kemudian tempatnya? sempat ikut itu kan udah online ya, yang Oh Desember iya benar. kemarin. Allahu Akbar. Masya Allah, rupanya alumni IPBK. Ya Allah. Allahu Akbar, barakallah. Iya Jadi kan, tersanjung loh saya, teman-teman. UFK juga pasti tersanjung nih kalau tahu kalau Dokter Ica alumninya IPBK. karena habis keluar dari ponpes itu kan 3 bulan, kemudian dipinjami rumah teman 4 bulan. Nah itu Ica nggak ketemu ustazah langsung kan yang ngajar, jadi ikut beberapa kelas itu termasuk baca IBBK itu. Nah terus kalau yang tadi seberapa penting, itu penting banget karena
apalagi untuk yang mualaf seperti ini ya, umum. Nah, itu kadang kan banyak ya ide yang ditawarkan yang seolah-olah itu Islam, ternyata bukan. Nah, itu kita kadang eh, kadang konsultasi apa semuanya yaitu dengan guru-guru gitu. Kemudian untuk tadi rutin mengkatamkan Quran gitu. Itu karena bergabung itu dengan Mualaf Center itu ada ngaji setiap pada Isya itu kalau seperti ini satu hari satu juz gitu. Kemarin waktu Zulhijjah satu hari 3 juz karena ngejar yang 10 hari pertama itu supaya bisa khatam gitu. Jadi kalau saya sendirian mungkin kan bisa apa ya, bisa ntar lah gitu ya, kasih excuse ke diri sendiri untuk ya udah ntar aja, besok aja ditunda. Tapi karena udah terjadwal, jadi ya udah ikut gitu. Kalaupun ketinggalan misalnya masih ada pasien gitu, jadi nggak bisa mulai tepat waktu, ya nanti dikejar sendirian gitu. Tapi supaya besok bisa ngikutin lagi gitu. Jadi uh, itu sangat membantu banget gitu untuk misalnya kayak tadi targetnya tiap bulan selalu khatam Quran gitu misalnya. Nah, itu kalau sendirian mungkin banyak alasannya. Tapi karena bersama-sama itu jadi diingetin terus di grup. Nanti ya 19.30 gitu. Nanti ya sudah jus 9 seperti itu. Seperti itu sih umum gitu ya. Apa namanya? Kalau tanpa tadi guru-guru, tanpa sahabat-sahabat di majelis ilmu itu mungkin kita akan gampang sekali untuk lalai. Ya, betul sekali teman-teman. Lingkungan dia sangat berpengaruh dalam dalam perubahan kita ya, atau dalam stucknya kita. Jadi kita mau stuck atau kita mau berubah atau malah kita mundur ke belakang, itu semua salah satu faktor terbesarnya adalah lingkungan. Makanya kenapa Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan bahwa kalau kamu gaulnya sama tukang parfum ya bakal kena ciprat parfumnya lah sedikit ya, walaupun sedikit. Tapi kalau kamu gabungnya sama tukang pandai besi, kalau sekarang mungkin kayak tukang las gitu ya teman-teman. Ya, kamu sedikit banyak kan kena ciprat apinya lah. Siapa suruh temenannya sama tukang las itu. Jadi kalau kita temenan sama tukang jagal kambing, ya minimal bau-bau kambingnya nyampe lah ke kita. Bau kambingnya teman-teman nyampe nih di kita nih. Artinya lingkungan itu sangat berpengaruh dan akan sangat mempengaruhi perubahan kita. Maka pastikan kita berada di dalam lingkungan orang-orang soli yang mensupport, yang mendukung gitu ya. Kemudian yang membantu kita menguatkan akidah dan bisa membersamai kita gitu ya secara intensif. Nah, itu sebabnya kenapa teman-teman Cinta Quran Foundation itu membuat sebuah event Amazing Muharram namanya Dr. Ica. Nanti Dr. Ica harus ikut. Ikut acara Amazing Muharram. Kenapa teman-teman? Karena di acara Amazing Muharram ini ya, ini kita pertama akan mendapatkan lingkungan teman-teman seakidah gitu ya, saudara-saudara seakidah dengan beda latar belakang gitu, sehingga kita akan punya bertambahlah saudara kita sesama muslim, itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita akan ditemani oleh para guru-guru dan mereka yang kalau kita cari kajiannya itu di sini satu, di sini satu, di sini satu gitu ya. Nah, ini di Amazing Muharram itu ada di satu forum ini gitu, di forum Amazing Muharram ini. Ada siapa saja? Ada Ustadz Bahtiar Nasir insya Allah, ada Ustadz Ajo Bendri, kemudian ada Ustadz siapa lagi namanya? Ada Ustadz, bentar, saya contohkan. Abdi Maki, kemudian ada Ustadz Jamil Azaini, ada Pak Zamil Azaini, kemudian ada Ustadz Irfan Abu Nafed, ada Ustadz Yuwana Tresna gitu. Dan yang pasti ada Ustadz Fatih Karim juga di situ ya. Itu baru beberapa teman-teman, nanti ada lagi tuh gitu ya, beberapa nama Ustadz lagi yang masih saya sembunyiin. Nah, teman-teman informasi detailnya bisa dapatkan langsung di Instagram @amazingmuharram. Kenapa teman-teman harus ikut acara ini gitu ya? Kenapa? Karena itu tadi di sini akan berkumpul semua guru-guru ini tadi dan akan langsung membimbing kita secara private di grup-grup WhatsApp gitu. Jadi ini adalah private coaching gitu atau private mentoring yang akan diberikan oleh para guru kepada kita. Jadi bukan cuma sekedar kita mendengarkan kajian lalu kemudian selesai, tidak gitu. Tapi kita akan di coaching selama lebih kurang 1 bulan begitu ya. Guru-guru luar biasa ini akan menemani kita. Dan kalau teman-teman
cek tadi namanya Ustadz Abi Maki, Ustadz Bahtiar Nasir, kemudian Ustadz Ajo Bendri, kemudian ada Ustadz Yohana Tresna, ada Ustadz Irfan Abu Nafed, dan seterusnya, teman-teman. Ini adalah mereka yang bukan hanya sekedar secara teori sudah luar biasa, tetapi pengalaman hidupnya mereka, kisahnya mereka juga inspiratif. Jadi beranjak atau berpijak bukan hanya dari sisi keilmuan saja, tetapi juga dari pengalaman yang sudah mereka kecap selama ini gitu. Jadi kita harus belajar banyak dari mereka. Nah, konsep seperti ini tidak akan teman-teman dapatkan di event-event yang lain, tetapi hanya ada di Amazing Muharram saja. Kapan lagi bisa private coaching bersama dengan para guru-guru luar biasa? Maka saya, Umu Sajat, mengajak sahabat solihahnya semua, termasuk para ikhwan di sini, untuk ikut di acara Amazing Muharram. Pastikan teman-teman bergabung. Linknya bisa teman-teman cek, sudah saya sematkan di kolom. Kemudian kalau mau informasi lebih detailnya, bisa langsung DM ke Instagram @amazingmuharram. Bagaimana caranya daftar Ustazah untuk join Amazing Muharram? Itu tadi ya Mbak Nabila, bisa langsung DM saja ke Instagram @amazingmuharram. Atau kalau mau daftar, di situ sudah saya sematkan bit.ly/live IG gitu ya. Nah, ini satu pertanyaan terakhir akan saya ajukan buat Dokter Karissa. Walaupun sebetulnya saya udah nyiapin 7.653 pertanyaan ya, teman-teman. Cuma waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Jadi kita gini, teman-teman yang masih mau menyimak obrolan saya bersama Dokter Karissa, insya Allah di tanggal 28, insya Allah di tanggal 28, insya Allah saya akan ketemu lagi sama Dokter Karissa di Kisah Kitanya Kawan Sejalan. Nah, di situ nanti kita akan insya Allah ngobrol lebih banyak lagi, dan itu via Zoom, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa ikut interaktif di dalamnya, bertanya langsung juga insya Allah nanti akan saya berikan kesempatan ya. Jadi pastikan bergabung bersama dengan Kisah Kita di Kawan Sejalan, insya Allah nanti tanggal 28 ini, 28 Agustus, jam 4 sore, 28 Agustus, jam 4 sore, insya Allah nanti saya akan ngobrol lagi dengan Dokter Karissa. Dokter Ica, pertanyaan terakhir nih, walaupun saya sebetulnya nggak pengen berakhir ya. Sama. Dokter Ica, setelah ini planning ke depan apa? Ini, jadi kalau apa namanya, ini saya menyadari gitu, kalau ini tuh baru awal banget ya umur, gitu, masih perjalanan yang panjang banget di depan gitu. Jadi benar-benar menata diri, energi dan sebagainya untuk bisa survive, bisa istiqomah sampai akhir gitu ya. Nggak mau juga kalau sekarang seperti ini, tapi nanti terakhir didapatinya tidak seperti sekarang gitu, bahkan lebih buruk gitu. Itu yang nggak mau sih. Itu aja sih. Nggak ada niat lain gitu ya. Bener-bener hidup kita di dunia ini ya cuma buat ngumpulin belaha akhirat aja ya Umi ya. Kan cuma Masya sebentar Allah, aja. Masya Allah. Iya, itu aja. Nggak ada Betul, pengen betul, betul. gimana-gimana. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, itu planning yang sangat simple dan sangat sederhana. Tapi itulah harusnya yang jadi planning kita bersama. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Karena Allah katakan, sungguh beruntung mereka-mereka yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan sungguh rugi mereka yang hari ini sama aja kayak kemarin. Tapi sangatlah celaka orang-orang yang hari ini lebih buruk malah daripada yang kemarin. Kita semuanya harusnya khawatir dengan akhir hidup kita. Semua dari kita mungkin di awal bisa jadi orang baik, tapi akhir hidupnya seperti apa belum tahu. Ada orang yang mungkin sekarang kita caci maki, di akhir hidupnya dia sangat dimuliakan. Ada orang yang sekarang kita muliakan, di akhir hidupnya sangat hina. Maka kita bermohon kepada Allah agar kelak Allah wafatkan kita dalam kondisi terbaik, dimuliakan oleh para penduduk langit, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Itu menjadi doa kita. Sore ini hari Tasu'a, 9 Muharram, teman-teman. Sore pula bagi teman-teman yang kebetulan hari ini sedang saum, manfaatkan momen ini sampai nanti maghrib. Banyak-banyak bermunajat kepada Allah, meminta dan bermohon kepada Allah. Mohonkan agar Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Mohonkan kepada Allah agar tetap diistiqomahkan di dalam Islam. Mohonkan kepada Allah agar hati-hati kita tetap diluruskan niatnya. Karena di masa dimana
Islam tidak dijadikan sebagai sebuah aturan kehidupan, teman-teman. Berat buat kita untuk tetap mempertahankan keimanan ini. Maka cuma Allah tempat kita bergantung. Kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Maka betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia karena kita akan kecewa. Jadikan tujuan hidup kita hanyalah ridho Allah saja. Maka kita akan bisa fokus ke sana dan kita nggak akan peduli lagi dengan kanan, kiri, depan, belakang. Pokoknya aku cuma mau ridho Allah, cuma mau ridho Allah. Ketika kita punya suami yang memberikan ujian kepada kita, gak apa-apa, ini bagian untuk dapetin ridho Allah. Ketika kita dapat ujian dari sisi anak, gak apa-apa, ini bagian untuk aku dapat ridho Allah. Ketika teman-teman dapat ujian dari kerjaan, gak apa-apa, ini adalah bagian untuk aku dapat ridho Allah. Atau teman-teman dapat ujian dari sisi apapun, lihatlah bahwa ini adalah caranya Allah untuk kita bisa selangkah lebih dekat terhadap ridhonya. Dr. Gigi Karissa Grani, jazakillah ahsanul jaza. Masya Allah, untuk sore ini yang luar biasa, ilmu dari seorang mu'alafah yang mudah-mudahan kami semua mendoakan Dr. Ica Allah jaga lisannya, yang keluar hanya tutur kata yang baik, yang benar. Allah jaga hatinya Dr. Ica, Allah jaga iman Dr. Ica, dan juga iman anak-anak insya Allah ya. Kemudian Allah mudahkan Dr. Ica untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapapun. Insya Allah. Teman-teman, doa ini untuk Dr. Ica, dan ini doa yang sama insya Allah buat kita semua, karena kita pun butuh doa. Nah, kepada Dr. Ica kita minta didoakan ya teman-teman. Dr. Ica, tolong doakan kami semua yang ada di sini untuk menjadi orang-orang yang juga tetap on the track, nggak over pede, mentang-mentang karena udah muslim dari lahir terus ngerasa hidupnya sudah baik-baik saja dan seolah-olah sudah menjadi pemegang kunci pintu surga. Tolong doakan kami supaya tetap istiqomah di jalan Allah. Amin. Sekali lagi Dr. Ica, terima kasih banyak, jazakillah ahsanul jaza sekali lagi buat hari ini. Teman-teman solih dan solihah, jazakumullah ahsanul jaza, karena juga ada hewan ya, jazakumullah ahsanul jaza sudah berkenan untuk mengikuti obrolan saya bersama dengan Dr. Ica di sore hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan insya Allah teman-teman kita masih akan bertemu lagi di live IG bersama dengan saya dan tamu-tamu spesial lainnya di Road to Amazing Muharram. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mengikuti acara Amazing Muharram, langsung DM ke Instagram @amazingmuharram, atau nanti linknya bisa teman-teman dapatkan di bio Instagram saya. Di situ juga sudah saya sematkan. Langsung klik, tinggal masuk. Oh iya, saya mau memberikan satu pertanyaan ya, saya lupa. Dokter Ica boleh pamit duluan, pasti ada keperluan yang lain. Saya masih mau memberikan. Oh, nggak apa-apa. Baik, teman-teman, saya mau kasih ini ya, mau kasih hadiah tiket free Amazing Muharram ya, teman-teman. Jadi, pertanyaannya dari saya langsung dijawab. Yang paling cepat dan yang paling tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, ini hadiahnya satu tiket Amazing Muharram ya. Pertanyaannya adalah, bismillahirrahmanirrahim, surat dan ayat berapa yang tadi saya sampaikan tentang seharusnya kita menjadi orang-orang yang berpikir? Bismillahirrahmanirrahim. Surat dan ayat berapa? La ayatil liulil albab. Nah, akhirnya tadi itu. Surat dan ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu jawaban teman-teman ya. Ada yang Masya Allah. Ada yang duluan yang benar, ada Mbak Arum.Wulan. Ali Imran ayat 190. Betul, Masya Allah. Mbak Arum Wulan, nanti boleh DM saya ya ke Instagram saya ya, DM ke Instagram saya supaya nanti bisa saya berikan hadiahnya. Mbak Arum Wulan. Satu lagi ya teman-teman ya, saya mau kasih hadiah buat satu lagi karena teman-teman Masya Allah hari ini luar biasa semangatnya untuk nyimak live IG-nya. Jadi satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi adalah nih, surat apa yang tadi disebutkan oleh Dr. Ica? Ya, surat apa yang artinya adalah bahwa yang membuat kamu bisa masuk surga atau selangkah lebih dekat bukan hartamu, bukan anak-anakmu, bukan suamimu. Nah, surat apa? Nah, tadi Dokter Ica udah bilang tuh suratnya.
Oh, Masya Allah. Langsung ada yang benar ya, Dokter Ica ya? Surat Enggak tuh As-Saba. ayat Kita ambil suratnya ya. Ayat ya, boleh. 37. Betul. Oh, ini udah benar banget nih. Masya Ada Allah. Mbak Alfazlar DNTA. Itu ya. Masya Masya Allah. Allah. Pinter-pinter ini semuanya nih. Pada nyata Bentar berarti ya. Umi. Iya. Tenang banget deh saya. Masya Allah. Baik, teman-teman. Saya hari ini bagikan 2 tiket ya, insya Allah. Nanti di live-live IG berikutnya kita akan bagikan beberapa tiket lagi, tapi insya Allah nanti ya teman-teman. Buat yang kebetulan belum dapat, boleh langsung daftar di Meze Muharram ya. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih banyak buat guru kita hari ini. Ada Dokter Gigi Karisa Grani. Insya Allah kita ketemu lagi teman-teman di kesempatan yang lain. Jaga kesehatan semuanya. Dokter Ica sehat-sehat ya. Sama-sama Umu, sehat-sehat. Sama-sama sehat-sehat juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf lahir batin. Mewakili Dokter Gigi Karisa juga. Kami berdua mohon pamit undur diri ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di live Ego berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ica, jazakillah khair. Jazakillah khair, Umu.